Halo semua, selamat datang di channel baru aku. Kalian pernah ngerasa gak sih, kok kayak susah banget ya buat hubungan yang sehat gitu dengan orang lain? Atau mungkin kalian lagi ada di tengah-tengah hubungan yang mungkin lagi dipertanyakan, ini sebenarnya sehat atau malah bikin aku sakit sih? Jujur, aku pun dulu pernah berada di situasi yang seperti itu. Entah hubungan pertemanan yang toksik, keluarga yang bikin stres, ataupun masalah cinta yang emang berat banget ya buat dihadapi. Tapi kita tuh sering lupa kalau hubungan itu bukan tentang cuma dua orang, tapi juga tentang bagaimana kita memberikan ruang dan memahami tentang kita bersama. Dan masalahnya itu bukan di dia ataupun di diri kita, tapi di bagaimana cara kita melihat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita selesaikan tersebut. Lihat deh beberapa orang yang ada di sekitar kita yang suka mengeluh tentang ghosting di aplikasi dating apps, atau teman kita yang muncul pas lagi butuhnya aja, atau mungkin pas di keluarga kita itu sering ngerasa kita gak didengerin sama mereka. Ini bukan cuma masalah pribadi, ini adalah refleksi sebagaimana kita sebagai masyarakat. Kadang kita tuh lupa fondasi utama dalam hubungan itu seperti apa. Rasa saling menghargai, komunikasi yang jelas, dan batasan-batasan yang jujur. Itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita itu selalu merasa takut akan sendiri. Kita masuk ke dalam hubungan tanpa tahu bagaimana batasan. Akhirnya kita itu jadi mudah terseret atau dikendalikan oleh orang lain. Karena takut sendirian, jadi kita itu ngerasa kalau ya hubungan ini harus tetap dipertahanin gitu. Selain itu, rasa takut itu juga menjadi bahan kompromi kita diri sendiri dan menjadi susah untuk memahami diri kita. Nah, yang ini nih yang masalahnya, yaitu komunikasi. Aku tuh sering ngerasain, aku gak mau bilang karena aku tuh takut buat nyakitin orang lain. Takut menyakiti, takut dihakimi, akhirnya cuma diam dan memendam. Kita sibuk berasumsi daripada bertanya. Ini fatal. Asumsi itu biasanya bukan cuma dibikin kesalahpahaman atau makin parah. Kita itu sering berkomunikasi tapi nggak benar-benar mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan itu beda. Nah, yang ini juga penting dan seringkali suka diabaikan oleh beberapa orang, yaitu batasan. Aku suka ngerasa gak enak kalau menolak ajakan dari orang lain, sehingga ya kalau diajak sini, sana, ya ikut-ikut aja. Dan akhirnya kita itu suka lelah, marah, dan merasa nggak dihargai. Dia selalu ikut campur urusanku. Aku bingung gimana ngomongnya, tapi tanpa batasan, hubungan bisa terasa invasif dan sesak. Terus gimana cara membangun hubungan yang sehat itu? Yang pertama itu kamu harus mengenali dulu diri kamu sendiri. Tanya ke kamu, apa yang kamu butuhkan dari sebuah hubungan? Apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu tidak inginkan? Dan bangun rasa percaya diri, karena saat kamu menghargai dirimu, orang lain pun akan lebih mudah menghargaimu. Dan kamu gak perlu mendapatkan validasi dari orang lain untuk mendapatkan pujian ataupun sesuatu yang berharga. Untuk solusi yang kedua itu komunikasi yang efektif. Bicaralah dengan jujur dan apa adanya, tapi dengan cara yang baik. Selain itu juga jadi pendengar yang baik. Ketika orang sedang berbicara, janganlah kamu memotong pembicaraan tersebut, dan anggaplah kamu itu sedang berada di posisi dia yang sedang bercerita. Dan jika ada yang ingin ditanyakan pada cerita tersebut, tanyakan saja secara terus terang. Dan jangan sampai kamu itu berasumsi atau menerka-nerka dengan cerita yang orang lain ceritakan kepada kamu. Dan yang ketiga, tegakkan batasan yang sehat. Tentukan apa yang bisa kamu toleransi dan mana yang tidak bisa ditoleransi.
Itu bukan egois, tapi itu bentuk dari kepedulian kita terhadap kita diri sendiri. Membangun hubungan yang sehat itu memang membutuhkan proses, dan aku tahu itu gak instan. Ada jatuh dan bangunnya, tapi percayalah kalau kita berhasil membuat hubungan yang sehat, kita itu akan merasa lebih bahagia. Jadi, mulai dari sekarang kita harus bisa mengintrospeksi diri, perbaiki cara komunikasi kita, dan berani menetapkan batasan. Karena kamu berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan membahagiakan. Kalau kamu punya pengalaman dan tips lain tentang membangun hubungan sehat, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar di bawah ya.